Halo, welcome. Lagi ngetes ini dibilangnya apa, earphone atau headset. Oke lah, itu. Ini bagus sih. Aku rekomen banget buat kalian yang mau beli ini. Jadi ini aku udah mau prepare mau pulang kerja, tapi aku ada sedikit waktu. Terus oke, ini masih momen lebaran H+4 ya kalau nggak salah, dan posisi aku udah mulai bekerja. Terus aku baru aja mendapatkan message dari my friend and her tell about the feeling because sosial di kehidupannya itu kurang mendukung, mengena tentang apa ya, kita tuh sebagai seseorang atau ya seorang wanita harus mandiri dulu baru menikah. Ya yang kita tahu adalah kalau budaya kita di Indonesia, kalau lebaran itu kan pasti ada yang bertanya kapan nikah, kapan punya anak, kamu kerja di mana, dan bla 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 bla. Dan itu ngebuat pressure beberapa orang yang mungkin kayak aku pengennya tuh kayak kita mengejar mimpi kita dulu, atau stabil dulu di finansial, baru menemukan sosok yang mau bertumbuh bersama atau ya pendamping hidup gitu loh. Kayak ini si teman aku itu kepengennya gak mau seperti di lingkungannya ini, yang lingkungannya itu pernikahannya tuh kayak ngerepotin orang, terus kayaknya kurang bagus, kayaknya bukan kurang bagus lagi, maksudnya apa ya, mengganggu gitu loh. Kehidupan rumah tangga itu kayak mengganggu atau toksik ke orang lain gitu loh, malah ngerepotin orang gitu loh. Nah, terkadang orang-orang yang punya pemikiran kayak aku, yang kepengennya itu stabil dulu keuangannya, terus tapi di posisi yang lingkungannya tuh kayak ya udah nikah, nanti kalau nikah juga dapat rezeki bla 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 bla, itu tuh kayak ngebuat orang-orang di sekitar kitanya yang toksik, karena kitanya itu beda dari mereka, ya kan. Nah, kalau menurut aku pribadi, buat teman-teman yang ngerasa kayak gitu juga, please banget, mungkin step awalnya itu dari diri kita sendiri dulu. Yang seperti aku jalanin adalah kita harus bodo amat sama orang-orang yang selalu bilang kapan nikah, mana calonnya, mana pacarnya. Karena apa? Mereka tuh cuman tanya doang. Mereka tuh basa-basi aja gitu loh. Mereka tuh mungkin di sisi lain, yang aku tahu dan aku rasakan tuh, karena mereka pengen ada orang lain yang merasakan seperti mereka. Misalnya rumah tangganya mungkin lagi kurang sehat, ya mereka pengen orang lain juga ingin kayak gitu. Makanya mereka tuh ya karena gak ada kesibukan lain, and then ask atau bertanya kepada kita kapan nikah, kapan punya pacar, kapan kenalin pacar, begitu. Nah, setelah bodo amat, mending kita tuh fokus ke diri kita. Lagi-lagi kita mending fokus ke diri kita. Karena apa? Buang-buang waktu mikirin omongan-omongan kayak mereka. Maksudnya bukan aku tuh menyampaikan omongan mereka, tapi tuh kayak hidup setelah menikah itu nggak semudah itu, karena aku mendapatkan review dari beberapa orang kayak gitu. Terus lebih baik kita tuh perbaiki diri kita, ya baca buku kek, terus baca Al-Quran kek, terus habis itu tetap baiknya ke orang, habis itu bikin konten kek, nyari duit kek, cari part time kek, ya kan. Terus habis itu jalan-jalan kek, olahraga kek, pokoknya upgrade diri kita aja gitu loh. Nggak usah terpaku sama kehidupan orang yang menurut kita itu baik-baik aja,
tapi kita kan karena kita nggak pernah tahu kehidupan mereka tuh gimana begitu. Nah, di sisi lain, percaya deh sama aku, suatu saat nanti kalau kamu memperbaiki diri, ada saatnya Allah itu akan mempertemukan kamu dengan pasangan kamu kalau kamu itu sungguh-sungguh mintanya. Terus kamu juga jangan terlalu apa ya, menutup diri gitu loh. Kamu juga harus ya mencari circle baru, mencari teman baru, tapi yang menurut kamu tuh kamu pengen ada di kehidupan itu gitu kan. Misalnya kamu pengen misalnya kayak aku pengen jadi content creator, ya udah cari temen yang content creator biar kita tuh tahu jadi content creator tuh gimana, misalnya kayak gitu. Terus misalnya kalau kamu pengen suami kamu atau pasangan kamu itu rajin ibadah, ya dari diri kamu dulu aja beribadah, baru pasti nanti Allah itu akan mempertemukan kamu dengan seorang yang rajin ibadah gitu ya. Terus kalau kamu pengen baik, pasangan kamu baik, ya kamu juga harus baik ke orang lain begitu guys. Itu sih yang aku rasa, meskipun aku mungkin belum menikah, tapi aku percaya akan ada waktunya Allah itu akan mempertemukan kita dengan pasangan kita yang baik itu. Dan ingat ya, pernikahan itu tidak pernah dituliskan di dalam Al-Quran akan sempurna, karena itu adalah proses kita untuk bertumbuh bersama seseorang yang berbeda dengan kita gitu. Itu adalah, kalau ingat ya, kalau misalnya ada nikah tuh kayak selamat menjalankan kehidupan baru. Dia emang baru karena semuanya itu akan menjadi baru, pengalaman yang baru, terus rumah tangga dengan orang yang berbeda setiap hari, dengan mungkin pasangan kita, suami kita, istri kita begitu ya. Terus kalau misalnya kamu udah nggak merasa kayaknya lingkungan kamu itu terlalu toksik, ya kalau bisa pergi dari lingkungan itu. Kalau nggak bisa, ya udah balik lagi ke yang tadi aku bilang, bodo amat, fokus sama diri sendiri, perbaiki diri, banyakin pengalaman hidup, banyakin perbaiki diri gitu poinnya. Oke, itu aja yang aku mau sampaikan. Nggak lama kan, cuma 7 menit muter-muter gitu-gitu aja. Pokoknya semangat ya buat wanita-wanita cantik yang manis di luar sana yang sedang memperbaiki diri. Oke, bye.